Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang tetap seperti minggu lalu, yaitu proses produksi kerajinan bahan keras. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang kerajinan bambu. Jika pada minggu lalu kita membahas tentang kerajinan kayu, maka pertemuan ketiga ini kita akan membahas kerajinan bambu. Kerajinan bambu ini yaitu tanaman bambu sejak dahulu telah dibudidayakan di Indonesia, India, dan Bangladesh. Istilah lain untuk bambu adalah buluh, aur, atau eru. Dalam bahasa Makassarnya, bambu disebut bulo. Leluhur mereka sudah sejak lama memanfaatkan bambu ini sebagai bahan bangunan. Dalam istilah klasik suku Makassar, bahkan bambu sudah lama dikenal. Terbukti dengan prinsip mereka diambil dari kata bambu, yaitu abulo si batang, yang artinya berbatang bambu dan maknanya adalah persatuan. Bambu merupakan sumber bahan bangunan yang dapat diperbarui dan banyak tersedia di Indonesia. Nah, jadi dari sekitar 1.500 spesies bambu di dunia, ada 125 spesies asli tumbuh di Indonesia. Orang Indonesia sudah banyak memanfaatkan bambu untuk bangunan rumah, perabotan, alat pertanian, kerajinan, alat musik, dan makanan. Namun, dari dulu hingga saat ini bambu belum menjadi prioritas pengembangan dalam pembangunan Indonesia dan masih dilihat sebagai bahan milik kaum ekonomi lemah yang cepat rusak. Bambu yang dipanen dengan benar dan diawetkan merupakan bahan yang kuat, fleksibel, dan murah yang dapat dijadikan bahan alternatif pengganti kayu yang kian langka dan mahal. Nah, jadi bambu ini dapat dijadikan berbagai produk kerajinan yang bernilai estetis dan ekonomi tinggi. Di antara jenis bambu tersebut itu ada bambu andong, bambu ater, terus ada bambu tali, bambu talang, bambu tutul, bambu cendani, bambu cengkoreh, dan sebagainya. Nah, masyarakat Indonesia telah menggunakan bambu untuk berbagai kebutuhan, mulai dari yang paling sederhana seperti tempat jemur baju, untuk tikar hingga produk anyaman yang rumit. Jadi sampai saat ini bambu masih digunakan untuk keperluan tersebut. Sejak adanya kerjasama para desainer-desainer muda yang mengembangkan mutu produk dari bambu, kini produk kerajinan bambu terampil dengan desain yang berkualitas dan artistik sehingga kini banyak digunakan di hotel-hotel berbintang, spa, butik, bank, toko, serta interior bangunan modern. Nah, saat ini anak-anak di Tasikmalaya sebagai salah satu kota penghasil bambu terbesar di Jawa Barat, itu telah menjadi salah satu sentra perajin-perajin bambu. Nah, beberapa produk yang telah dihasilkan itu sangat beragam, dari peralatan dapur, peralatan makan, mebel, hingga ke elemen estetis dan interior. Produk yang dihasilkan sudah dikenal di berbagai negara. Nah, di sini ada beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan bahan keras dari bambu. Itu ada teknik anyaman dan teknik tempel atau teknik sambung. Selanjutnya, yang pertama itu ada bahan pembuatan kerajinan bambunya. Nah, jadi bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan bambu ini itu ada bambu batangan atau bambu yang sudah disayat-sayat atau sebagainya. Nah, ada pun beberapa jenis tanaman bambu yang dapat dijadikan produk kerajinan, itu ada bambu andong, bambu tali, bambu ater, bambu talang, bambu tutul, bambu cendani, bambu cengkoreh, dan lainnya. Nah, di sini ada bahan-bahannya.
Bahan yang pertama itu ada aneka bambu, ada macam-macam bambunya, beraneka ragam. Yang kedua itu ada pewarna politurnya. Yang ketiga itu ada bahan pembuatannya itu menggunakan lem kayu, dan yang keempat menggunakan paku. Nah, sekarang Ibu mau nanya, jenis tanaman bambu apakah yang terdapat di daerah tempat tinggalmu? Pasti banyak tentunya. Selanjutnya, yang kedua itu ada alatnya. Selain ada bahannya, tentu ada alatnya, alat pembuatan kerajinan bambu. Nah, alat ini digunakan untuk membuat kerajinan bambu. Yang pertama itu ada parang. Terus ada alat selanjutnya palu, gergaji, raut, pisau raut, tang, tatah, meteran, kuas, bor, dan sebagainya. Jadi ini alat-alat pembuatan kerajinan bambunya. Selanjutnya ada produk kerajinan bambunya. Jadi tadi ada bahannya, terus ada alatnya, sekarang ada produknya. Nah, produk kerajinan dari bahan bambu tentunya sudah banyak dibuat orang sejak dahulu kala. Keberadaan sumber daya alamnya yang melimpah membuat kerajinan dari bahan bambu menduduki nilai jual yang relatif rendah, kecuali produk-produk berkualitas tinggi seperti interior rumah. Nah, di sini ada beberapa contoh dari kerajinan bambu, yaitu di sini ada sendal, ada aneka alat rumah tangga, ada juga kap kayu, ada juga kap lampu, dan tempat tidur. Jadi produk kerajinan bambu itu ada antara lain baru 4 ini, tetapi masih banyak sekali macam-macam produk kerajinan bambu. Contohnya nih, selain 4 ini itu ada tirai bambu, atau ada kursi yang terbuat dari bambu, ada meja yang terbuat dari bambu, dan semacamnya. Jadi banyak produk kerajinan bambu ini. Selanjutnya, setelah kita mengetahui produk kerajinan bambu, sekarang kita meneruskan ke proses pembuatan kerajinan bambunya. Nah, proses pembuatan kerajinan bambu ini perlu pengetahuan yang tidak terlalu sulit. Nah, dikenali bambu dengan baik agar ketika dibuat kerajinan, bambu tidak mudah pecah. Di sini cara memilih bambu yang baik itu untuk digunakan, yaitu yang pertama, pilihlah bambu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Selanjutnya, setelah ditebang, lalu potong sepanjang 2 atau sampai 3 ruas. Yang ketiga, simpan di tempat yang sejuk dan tegakkan 5 sampai 6 hari. Selanjutnya, pilihlah bambu yang memiliki ruas paling panjang agar mudah dibentuk kerajinan apa saja. Nah, di sini merupakan proses pembuatan kerajinan bambu untuk dibuat menjadi kopiah. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu pilih bambu, potong, terus buat iratan. Bambu iratan itu sekitar 0,3 cm sampai 1,5 cm, terus dianyam. Anyamnya dengan cara menyilang, maaf. Jadi setelah dipotong, setelah itu dibuat iratan dengan ukuran 0,3 cm sampai 1,5 cm, selanjutnya dianyam menyilang. Setelah dianyam menyilang, ini selipkan bambu sayat yang sudah diberi warna lainnya. Tadi kita menggunakan pewarna dari politur. Nah, itu diselipkan ke bagian tengah segi 6 saling silang supaya cantik. Nah, setelah diselipkan dengan bambu yang sudah diberi warna, terus dipotong kopiah persegi panjang, disambungkan satu sama lainnya. Buat potongan oval untuk tutup, terus selanjutnya disambung dengan lem beri hiasan pinggir.
Kopiah dapat dipadukan dengan berbagai macam warna. Di dalamnya bisa dimasukkan kopiah hitam dari kain agar lebih nyaman. Jadi sebelum memakai kopiah dari kerajinan bambu ini, kalian memakai dulu kopiah hitam agar lebih nyaman atau tidak sakit kepalanya. Jadi dia lebih lembut di dalam. Nah, jadi kita ulang lagi tentang materi kita minggu ini, yaitu bambu. Tadi bambu itu berbagai macamnya. Jadi ada sekitar 125 spesies asli ini tumbuh di Indonesia. Terus bambu juga digunakan sebagai bangunan rumah, perabotan, alat pertanian, kerajinan, alat musik dan makanan. Terus ada juga ini bambu ini banyak macam-macamnya. Itu ada bambu andong, bambu ater, bambu tali, bambu talang, bambu tutul, bambu cendani, bambu cengkoreh dan sebagainya. Terus selain itu juga ada bahan pembuatan kerajinan bambunya yang tadi sudah kita sebutkan. Ada juga alat-alat untuk pembuatan kerajinan bambunya. Ada juga produk kerajinan bambunya, yaitu yang dihasilkan dari keterampilan tadi. Terus ada juga proses pembuatannya, jadi langkah-langkah untuk pembuatan kerajinan bambunya. Nah, di sini ada tugas 3, yaitu tugas untuk pertemuan ketiga minggu ini. Tugas yang pertama itu bambu dapat dijadikan berbagai produk kerajinan yang bernilai estetis dan ekonomi tinggi. Jadi tolong disebutkan jenis-jenis bambu tersebut yang sudah Ibu sebutkan tadi. Soal yang kedua, sebutkan apa saja sih bahan-bahan pembuatan kerajinan bambu. Tadi juga sudah Ibu sebutkan dan sudah dijelaskan. Untuk yang ketiga, sebutkan apa saja alat pembuatan kerajinan bambu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan. Yang keempat, sebutkan contoh produk kerajinan bambu. Tadi sudah ada 4, bisa kalian tambahkan beberapa contohnya lagi. Dan yang kelima, sebutkan cara memilih bambu yang baik untuk digunakan dalam proses pembuatan kerajinan bambu. Nah, jadi cara-caranya itu bagaimana dan prosesnya bagaimana, tolong disebutkan. Dan Ibu harap untuk yang belum mengumpulkan tugas pertama dan tugas kedua itu juga tolong secepatnya dikumpulkan agar kalian tidak semakin menumpuk tugasnya, karena ketika kalian tidak mengumpulkan tugas per minggunya maka akan semakin banyak tugas yang akan kalian bebankan. Ini sudah pertemuan minggu ketiga, tetapi ada yang belum mengumpulkan tugas pertama kedua. Jadi kan berarti ada 3 tugas yang dibebankan ke kalian. Jika kalian tiap minggunya selalu mengumpulkan tugas, maka akan mempermudah pekerjaan kalian. Jadi tidak terbebankan berat gitu. Dah, Ibu akhiri untuk pertemuan minggu ketiga ini. Semoga untuk pertemuan minggu keempat kita juga selalu diberi kesehatan agar bisa mengikuti materi pada pertemuan minggu selanjutnya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.